Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak Ustadz belum bertemu dengan antum semuanya pasca lebaran ini kecuali beberapa orang, maka Pak Ustadz ingin menyampaikan mohon maaf lahir batin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali ngaji kita, kitab Ta'limul Muta'allim. Semoga dengan kita terus membekali diri kita dengan ilmu, maka kehidupan kita semakin barokah, kehidupan kita semakin terbimbing, tercerahkan. Kalau masih usia seperti antum semakin yakin menyongsong atau melihat masa depan. Jadi apa yang ingin antum raih, apa yang ingin antum wujudkan dalam kehidupan ini di masa-masa yang akan datang, dengan ilmu insya Allah semakin dimudahkan, ya, semakin dimudahkan dan semakin mantap hati untuk memperjuangkannya. Baik, kita silakan dibuka halaman 21. Halaman 21. Di situ ada syair. Ada sebuah syair. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansohani idza huma lam yukrama. Inna sesungguhnya al-muallima guru, wat-tabibah dan at-tabibah dokter, tabib. Biasa kalau di film-film dahulu, film-film Cina dahulu itu tabib itu diterjemahkan jadi tabib. Nah, saya dulu apa tabib ya? Ternyata dia berasal dari bahasa Arab, tabib, dokter ya. Kilahuma keduanya. Inna sesungguhnya, kalau antum menerjemahkan atau mengartikan kitab, inna itu kan sudah sering ya. Contohnya inna, anna, wa, thumma, itu kan sudah sering. Jadi tidak perlu diartikan terus, biar kitabnya tuh tidak terlalu penuh. Nanti bingung di mana naruh tulisannya. Dimanapun antum ketemu dengan inna, artinya sesungguhnya. Antum baca Al-Quran inna, sesungguhnya. Antum baca Al-Quran wa, artinya dan. Tapi walaupun wa itu tidak selamanya dan. Contohnya wan najmi, demi. Itu yang disebut dengan wawu qasam. Antum kalau membaca wadduha, itu bukan wawu yang artinya dan, tapi yang artinya qasam. Qasam itu sumpah. Wadduha, demi waktu pagi. Jadi artinya wa di situ adalah demi. Wal qamari, demi bulan. Wasyamsi, demi matahari. Nah, karena memang wawu itu ada yang artinya dan, ada yang artinya demi. Ciri-cirinya yang demi itu apa? Pasti dibaca kasroh. Wal asri, wasyamsi, wal qamari. Nah, itu pasti ya. Jadi inna itu artinya sesungguhnya,
Al-muallimah guru, wat-tabibah dan dokter, kilahuma keduanya. La yansohani berasal dari kata nasoha yang artinya nasihat. La yansohani keduanya yakni guru dan dokter tidak akan memberikan resep. Kalau bahasa yang lebih mudah dipahami, tidak akan mengobati. Ya. La yansohani tidak akan memberikan resep, tidak akan mengobati. Kapan itu? Idza huma apabila, termasuk ini idza. Idza itu ketika, apabila. Huma keduanya itu al-muallim wa tabib, guru dan dokter. Lam yukroma tidak dimuliakan, tidak dihormati. Sampai di sini dulu. La yansohani mereka berdua tidak akan mengobati, memberikan resep. Idza huma apabila huma keduanya lam yukroma tidak dimuliakan. Sebagaimana Pak Ustadz sering sampaikan bahwa siapakah muallim itu, guru itu? Guru pertama kita siapa? Siapa? Iya, siapa guru alif itu? Ya bapak ibu kita. Jadi sejatinya guru pertama kita ya saya dan adik-adik itu sampai bisa berbicara lancar seperti ini, itu kan dimulai dari tuntunan kecil. Kalau adik-adik ini kan mungkin masih punya adik yang baru lahir, mungkin masih kecil, itu kan tanpa bosan orang tua kita itu ngajarin bah tiap hari itu. Yang kemudian kita bisa bilang ketika kecil itu bisa mengucapkan kosakata yang lebih lengkap lagi. Ya dua suku kata misalnya baba, mama, papa. Kan itu perkataan pertama kali yang diajarkan secara berulang-ulang oleh bapak ibu kita. Jadi kalau hari ini kita sudah pandai berbicara, jangan lupa bahwa yang ngajarkan per satu-satu itu adalah bapak ibu kita. Makanya ada seorang anak yang duduk ya, lagi bersantai bersama bapaknya, yang kemudian ada burung pipit. Bapaknya ini sudah tua. Nah, karena ini sedang bersantai sambil baca koran si anak ini, bapaknya itu tanya, "Nak, itu apa?" Jawaban pertama ini masih halus. Itu burung pipit, Pak. Yang kedua tanya lagi, "Nah, itu apa?" Itu burung pipit, Pak. Pertanyaan itu sampai 20 kali dan mulai dari yang ketiga, selesai yang ketiga itu anaknya itu sudah mulai emosi. Bapaknya sudah mulai pikun kan. Akhirnya apa perkataan bapaknya ini? "Nak, dulu kamu bertanya hal yang sama sebanyak yang bapak tanyakan, tapi bapak menjawabnya tetap dengan sabar." Orang tua kita itu kan mengajari kita itu dengan sabar, ya, telaten, sampai kita itu bisa berbicara. Itu. Makanya kalau bertanya siapa guru alif kita, ya orang tua kita, bapak ibu. Makanya antum jangan hanya menyebut muallim itu hanya ustadz-ustadzah di sini. Muallim yang sejati itu adalah bapak ibu kita. Ya. Itu yang perlu antum sadari. Makanya di sini kalau disebut muallim ya termasuk orang tua kita. Orang tua kita. Itu makanya jasanya orang tua kita itu, apapun kondisi orang tua kita itu adalah jasa yang sangat besar sekali. Tidak bisa dibalas dengan apapun, khususnya ibu ya. Makanya sampai dibilang seperti itu. Nah, itu muallim. Wat tabib. Nah, kalau tabib ini kan memang profesi. Ya, profesi.
Nah, profesi kilahuma, keduanya, la yansohani itu tidak akan memberikan resep, tidak akan mengobati, ya. Kalau arti aslinya di sini adalah la yansohani itu adalah tidak akan menasehati. Nasoha, menasehati. Ya. Kalau keduanya tidak dimuliakan, orang tua kita ya memang tidak akan, kecuali dalam kondisi seperti ceritanya Malin Kundang. Kalau itu kan memang sudah berlebihan, sudah keterlaluan. Anak yang tidak menghormati orang tuanya. Anak yang tidak menghormati orang tuanya. Itu makanya dikutuk jadi batu katanya. Itu apakah benar atau enggak? Wallahu a'lam. Beneran atau enggak? Cuman di mana di Sumatera sana ada patung mirip seperti Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya. Nah, dan antum semua adalah akan menjalani hal yang sama sebagaimana sudah dijalani oleh ibu-ibu kita. Saya itu kadang-kadang ya Allah ternyata menjadi orang tua itu ya berat. Kalau saya menghadapi anak saya yang pertama tidak manut sama saya itu, masya Allah itu emosi itu langsung naik. Ya, anak kedua sama ketiga itu kelahi, ya Allah itu kelahi. Padahal saya mau tidur. Itu ya begitulah akan suatu saat ketika menjadi orang tua. Jadi saya dan antum itu akan benar-benar merasakan apa pahitnya menjadi orang tua ketika menjadi orang tua. Tak ulangi. Saya dan antum itu akan benar-benar merasakan beratnya perjuangan orang tua ketika kita sudah jadi orang tua. Kalau masih jadi anak, kayaknya biasa saja bapak saya, biasa saja ibu saya. Tapi kalau kita sudah jadi orang tua, masya Allah itu baru tahu betul gimana beratnya berjuang, ya, mencari nafkah, mencari biaya untuk anaknya yang sedang tumbuh kembang, ya, atau menuntut ilmu. Inti dari syair yang ini, hormati orang tua kita. Lam yukroma di sini, hormati. Semarah-marahnya antum, sekecewa-kecewanya antum kepada orang tua, jangan sampai lepas kontrol mengeluarkan omongan yang menyakitkan. Kecuali antum sanggup menerima konsekuensinya. Kalau saya kan sudah pernah. Saya sudah punya pengalaman yang pahit. Padahal saya itu tidak menyinggung, cuman tidak manut sama omongan ibu saya. Ya. Dan ini kan sering saya ceritakan. Sudah saya ceritakan, no? Masa sudahlah. Jadi Pak Ustadz itu jatuh dari pohon. Dulu kan pernah ceritakan, juwet. Nah, di sini ada pohon juwet. Anggur yang mirip anggur itu. Masa tidak ada? Nah, kalau biasanya dia berbuahnya ketika musim kemarau. Ya. Itu Pak Ustadz jatuh di antara tumpukan batu yang tajam-tajam, batu yang mau dibakar, yang nantinya jadi batu gamping. Nah, di sebelahnya itu adalah pembakarannya. Ya, pembakarannya dengan lubang yang bisa dimasukin oleh manusia di situ. Nah, Pak Ustadz itu jatuh. Ya, jatuhnya itu setinggi mulai dari menaranya ini paling tinggi ini. Jadi padahal Pak Ustadz itu tidak nyakitin, cuman tidak manut. Ya, kira-kira kalau bahasa Jawanya kalau naik manjat pohon jangan tinggi-tinggi. Nah, Pak Ustadz itu naik tinggi terus. Ya, akhirnya jatuh. Hampir tulang punggung itu patah. Gimana kalau tulang punggung patah? Dulu ketika Pak Ustadz seusia antum ini bungku. Karena tulang punggung itu belum bisa diluruskan. Masih proses pelurusan, diurut, diobatin terus. Makanya sampai normal kembali. Nah, itu paling tidak pelajaran yang Pak Ustadz yang rasakan langsung dari ketika melanggar omongan orang tua. Melanggar omongan orang tua. Itu saya enggak
ndak menyakiti, hanya tidak manut sama apa yang dinasehatkan oleh orang tua, khususnya ibunya. Baik, lanjut. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha wa qana' bi jahlika in jafauta muallima. Fasbir, maka bersabarlah kamu. Fasbir, maka bersabarlah kamu. Lidaika, atas sakitmu atau penyakitmu. In, jika jafauta, menyakiti, jika kamu menyakiti, jafauta, kamu menyakiti, tabibaha, dokternya, fasbir, maka bersabarlah kamu, lidaika, terhadap sakitmu, in jafauta, jika kamu menyakiti, tabibaha, dokternya, wa qana, dan terimalah, bijahlika, kebodohanmu, in jafauta, jika kamu menyakiti, muallima, guru. Waqna, dan terimalah, bijahlika, kebodohanmu, in jafauta, jika kamu menyakiti, muallima, guru. Baik, titik dulu, taruh dulu bolpennya. Ini sebenarnya ungkapan itu lebih tepatnya ungkapan sindiran. Jika kamu tidak menghormati dokter ketika kita memeriksakan sakitnya kita ke dokter, ya, maka bisa saja dokter itu tidak akan memberikan resep atau mengobati kita dengan baik. Seburuk-buruknya mungkin ya tidak dirawat, tidak diurus. Itu kalau ke dokter. Kalau demikian juga yang kedua, waqna bijahlika, itu waqna bijahlika juga merupakan ungkapan sindiran. Bahwa kalau kita tidak menghormati kedua orang tua kita, tidak menghormati guru-guru kita, maka nikmatilah, terimalah kebodohan, yang mana kebodohan itu nanti akan menyertai kita dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian, ilmu itu sangat penting sekali. Tidak ada di antara kita itu yang tidak butuh ilmu. Dan ini adalah momen yang paling tepat di masa-masa remaja antum untuk antum menimba sebanyak mungkin ilmu. Memang kalau sudah seusia Pak Ustadz apa masih sempat? Sempat, tapi tidak sesemangat ketika masih remaja. Tidak seluas waktu yang dimiliki oleh anak-anak usia remaja. Karena kalau sudah seusia Pak Ustadz itu kan sudah bekerja, sudah ngurusin keluarga. Tapi kalau masih remaja itu kan masih belum mengurusi pekerjaan, belum mengurusi keluarga. Makanya kenapa ini adalah kesempatan emas. Dan kesempatan ini tidak berulang dua kali. Sebagaimana Pak Ustadz itu tidak akan bisa mengulangi masa remajanya Pak Ustadz. Tidak akan bisa.
Makanya ada sebuah ungkapan, laitasyababu ya'udu. Coba saja masa muda itu bisa kembali. Mustahil. Mustahil, ya. Karena kehidupan kita ini maju. Menuju ke satu titik di mana batas kehidupan kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengharap, misalnya Pak Ustadz, mengharap coba saya bisa muda lagi. Itu namanya mimpi. Mustahil, tidak akan bisa. Sama dengan antum, coba saya jadi anak SD lagi. Itu juga mustahil. Tidak mungkin. Kehidupan ini akan berjalan dan berjalan. Makanya ada istilah usia atau umur itu seperti es. Es batu, mau dipakai atau tidak, dia akan terus meleleh. Dia akan terus mengecil. Makanya umur itu kita gunakan sebaik mungkin. Itu terkait dengan umur. Baik, kita lanjut. Wahukiya, Pak Ustadz bacakan dulu. Wahukiya annal khalifata Harun ar-Rashid ba'atha ibnahu ilal asmu'i liyu'allimahu al-ilma wal adaba fara'ahu yawman yatawaddau wa yaghsilu rijlahu wa banul khalifa yasubbul ma'a ala rijlaihi fa'atabal khalifa al-asmu'i fi dhalika faqala innama bu'athtuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu falimadha lam ta'murhu bi ay yusabbal ma' bi ihda yadayhi wa yaghsila bil ukhra rijlak. Nah, titik sampai di sini. Wa hukiya, dan diceritakan. Kalau diharokati seperti ini, hukiya diceritakan. Kalau haka bercerita. Dari kata haka ini nanti turun muncul kata hikayat. Di bahasa Indonesia belajar tentang hikayat? Sudah. Ada hikayat, materi-materi tentang hikayat. Masuk Madinah ada tuh. Ada hikayat. Hikayat itu sama dengan cerita. Anna bahwasanya Al-Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah Harun al-Rashid ba'atha ibnahu, ba'atha mengutus atau mengirim, ibnahu anaknya. Kalau bahasa sekarangnya mondokin. Jadi putranya khalifah. Khalifah itu istilah kalau sekarang itu apa? Presiden. Khalifah itu presiden. Namanya Harun ar-Rashid. Hidup di zaman Bani Abbasiyah. Yang berkuasa kurang lebih 7 abad. Abbasiyah itu kerajaan Islam yang berkuasa menguasai dunia ini sebelum Amerika sekarang. Sebelum Amerika itu Inggris. Itu menguasai dunia itu 4 abad. Berarti kan manusianya manusia hebat-hebat. Nah, berarti Khalifah Harun al-Rashid ini juga presiden hebat. 4 abad. Sebelum Bani Abbasiyah itu adalah Umayyah. Umayyah itu hampir 1 abad. Yang di Syam sekarang. Syam itu masuk Palestina, Yordania, Israel, sama Libanon. Itu sebenarnya dulu namanya Syam, kemudian pecah menjadi 4 negara. Dulu Bani Umayyah itu berkuasa di sana selama 1 abad. Kemudian setelah 1 abad itu runtuh. Kemudian salah satu keturunannya itu membuat kerajaan di Spanyol. Dulu namanya Andalusia. Sekarang namanya Spanyol. Jadi Spanyol itu, Eropa itu dulu adalah negara Islam yang menguasai dunia juga. Itu Spanyol. Makanya kan ada istilah
Cordoba. Cordoba itu, negara Cordoba itu adalah istilah Arab namanya Kurduba. Ya, Kurduba. Agar paling tidak antum sedikit tahu lah bahwa Islam itu bukan hanya di sini. Tapi Islam itu pernah menguasai dunia seperti itu. Dan itu Bani Abbasiyah itu dalam catatan sejarah dikatakan bahwa puncak peradaban ilmu tertinggi di dunia ya ketika di zamannya Abbasiyah. Abbasiyah. Ya. Di mana Abbasiyah itu pusat kerajaannya? Halo. Ada yang tahu? Irak. Ya. Dulu namanya kalau bahasa Arabnya biasanya Iraq. Ain ro alif qaf. Iraq. Ya. Jadi Islam itu berkuasa di sana sekitar 4 abad. Tapi dihancurkan dalam sekejap. Bani Abbasiyah itu dihancurkan dalam sekejap oleh bangsa Mongol. Bangsa Mongol itu di mana? Pernah dengar nama negara Mongolia? Mongolia itu berdekatan dengan negara Tibet. Ya Pak Ustadz juga tidak ke sana, cuman Pak Ustadz baca. Berdekat masuk dalam wilayahnya Cina. Pendiri negara Mongolia itu namanya Genghis Khan. Namanya nanti makanya kalau adik-adik itu pernah lihat artis India kan ada namanya Salman Khan, Shahrukh Khan. Kan itu adalah namanya marga. Genghis Khan itu adalah pendiri kerajaan Mongolia. Kerajaan Mongolia ya. Yang menghancurkan negara sekuat Abbasiyah itu hanya dalam sekejap. Termasuk, tapi Jawa itu termasuk hebat. Termasuk Mongol itu pernah menyerang Majapahit. Majapahit pusatnya di mana? Iya Jawa mana? Iya Jawa Timur mana maksudnya? Mojokerto. Nah, jadi situsnya Majapahit itu ya ada beberapa tertinggal di Mojokerto. Dan Majapahit itu menguasai Nusantara. Nusantara itu masuk mana saja? Indonesia terus, Malaysia terus, Singapura terus, Brunei terus, Laos. Ada negara namanya Laos. Nah, jadi dulu Nusantara itu lebih luas dari Indonesia. Lebih luas. Termasuk Malaysia itu masuk dalam wilayah kerajaan Majapahit. Singapura itu masuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Laos, Brunei Darussalam itu semuanya dulu masuk dalam wilayah kerajaan Majapahit. Nah, Mongol itu kalah sama Majapahit. Ya, Mongol itu kalah sama Majapahit. Maka hampir semua, ya bukan kemudian di Kalimantan tidak ada kerajaan, banyak besar. Di Kalimantan itu ada kerajaan Mulawarman, bukan Mulawarman, kerajaan Kutai yang terletak di Kutai Kartanegara. Makanya namanya Kutai Kartanegara. Dan itu termasuk kerajaan Islam ya, kerajaan Islam saat itu. Nah, baik kembali ke ini. Harun al-Rasyid itu mondokin anaknya kepada siapa? Kepada seorang ustadz namanya Pak Asmu'i. Ya kalau disebut kiai ya kiai mungkin ya, kiai atau syekh. Ya, kalau sekarang kan disebutnya ustadz, Pak Ustadz Asmu'i. Untuk apa? Liyu'allimahu al-ilma wal adaba. Untuk belajar ilmu dan tata krama. Untuk belajar ilmu dan tata krama.
Fara'ahu yauman, pada suatu hari khalifah ini melihat putranya itu berwudu dan membasuh kaki gurunya. Kira-kira begitu. Ya tawaddo, khalifah Pak Asmui itu wudu, ya. Wa yaghsilu rijlahu, dan putranya khalifah itu membasuh kaki Pak Asmui. Titik sampai di sini. Wabnul khalifah, dan anak khalifah itu yasubbul ma ala rijlaihi. Setelah membasuhnya, kemudian menuangkan al-ma'a, air, ala rijlaihi, atas kedua kaki Pak Asmui. Jadi anak khalifah ini mondok, kemudian suatu ketika khalifah ini melihat syekhnya Pak Asmui itu sedang wudu, dan anaknya ini membasuh kaki gurunya dan menuangkan air untuk membasuh kaki gurunya. Fa'atabal khalifatu al-Asmui fi dzalika. Ini langsung artikan saja secara singkat. Maka khalifah komplain. Faqala, kemudian khalifah berkata, "Inna ma ba'atsuhu ilaika, aku mondokin anakku litu'allimahu, agar kamu mengajarinya, wa tu'addibahu, agar kamu mendidiknya, falimadza lam ta'murhu, kenapa kamu tidak menyuruhnya?" Yang di sini adalah anak khalifah itu. Kenapa kamu tidak menyuruhnya? Bi ayyusabbal ma'a bi ihda yadayhi, agar menuangkan air dengan salah satu tangannya, wa yaghsila bil ukhra rijlaka, dan membasuh kakimu dengan yang lainnya. Nah, titik sampai di sini. Maksudnya begini, adik-adik sekalian. Jadi ada satu kisah di zamannya Harun al-Rasyid. Beliau mondokin putranya kepada salah seorang ulama saat itu, ya. Salah seorang ulama besar namanya Syekh Al-Asmui. Namun suatu ketika Syekh ini lagi wudu, dan putranya khalifah ini membersihkan atau membasuh kaki gurunya. Dan setelah membasuhnya menuangkan air. Nah, di pondok ini antum tidak ditradisikan seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita mondok yang contohnya seperti pondok-pondok tradisional, itu penghormatan kepada guru, ya. Penghormatan kepada guru itu luar biasa. Salah satu contoh, ya, di pondoknya Pak Ustadz dulu lah. Ya. Kalau kiai ataupun putra kiai ataupun keluarga kiai lah, itu lewat, maka salah satu bentuk penghormatan seorang santri kepada gurunya itu adalah dengan berhenti, tidak ikut berjalan. Cuman kan kami tidak mengajarkan seperti itu di sini, terlalu berlebihan, ya.
Ibaratnya gini, saya lewat jalan di sini, maka antum kalau ini pondok tradisional, maka antum itu tidak boleh jalan ketika saya sedang berjalan. Ataupun saya sedang naik motor, maka antum tidak boleh berjalan ketika saya sedang naik motor. Sampai segitunya. Antum tidak sampai seperti itu. Atau bahkan antum sampai harus mencuci kaki ustadz-ustadzanya antum. Tidak sampai seperti itu. Di sini masih standarnya normal-normal. Kalau menghormati ustadz dan ustadzah, itu batasnya masih normal. Tidak perlu sampai seperti itu. Ya, tidak perlu sampai seperti itu. Tapi poin pentingnya adalah ketika kita menuntut ilmu, itu adalah jangan sampai merendahkan, jangan sampai menghina, jangan sampai tidak menghormati. Sampai sekarang itu Pak Ustadz selalu, kalau kepada antum kan antum santri saya. Kepada anak saya yang pertama yang sudah kelas 1 SMK sekarang, Pak Ustadz itu selalu menyampaikan, "Bang, kamu boleh nggak ngerti dengan sebuah pelajaran, tapi jangan sampai kamu tidak menghormati gurumu. Sebab pada doa gurumu, itulah mungkin yang menjadi asbab kamu bisa sukses, bisa menemukan jalan kemudahan dalam kehidupanmu. Tapi kamu sudah tidak paham ilmu, kemudian kamu tidak menghormati gurumu, maka di masa yang akan datang, kesulitan itu akan kamu dapatkan. Kesulitan itu akan kamu dapatkan. Dan itu bukan hanya karena antum mondok di sini. Dimanapun antum mondok, dimanapun antum sekolah, bahkan antum sekolah di sekolah umum, antum tidak hormat, ta'ziman, ikraman kepada guru, itu sudah menjadi menjadi semacam doa tersendiri bagi guru. Tapi coba antum yang ta'ziman, ikraman kepada ustadz dan ustazah, antum kemudian secara IQ tidak nyambung-nyambung misalnya, secara IQ hafalan antum tidak nambah-nambah misalnya, kesulitanlah dalam belajar. Tapi jangan sampai dalam satu hal antum tidak dapat, apa itu? Menghormati. Kalau kita pada orang tua, mungkin namanya hidup itu kan tidak sama ya dari sekali. Ada yang dilahirkan dari keluarga yang mapan, berkecukupan. Ada yang dilahirkan dari keluarga yang sedang. Ada yang dilahirkan dalam keluarga yang berkekurangan. Nah, apakah kemudian yang dilahirkan, anak yang dilahirkan dalam keluarga yang kekurangan ini mau komplain? Pak, kenapa kamu kok miskin, Pak? Kira-kira perasaan bapaknya bagaimana? Bu, kenapa kok kamu miskin, Bu? Kira-kira bagaimana perasaan orang tuanya? Misalnya antum bertemu dengan temannya di sini, ada temannya yang banyak uangnya, kirimannya banyak, ada temannya yang, mohon maaf, Senin Kamis mungkin. Kemudian merasa kecewa dengan orang tuanya. Kenapa aku lahir dari orang tua seperti kalian? Itu benar-benar bisa menjadi sebuah doa yang buruk bagi antum. Kalau sampai kedua orang tua antum berdoa yang tidak baik untuk antum. Ya. Hati-hati, karena terkadang, dan itu wajar, cuman jangan sampai terbahasakan. Kadang kita juga, kenapa ya aku lahir dalam keluarga seperti ini? Kenapa ya orang tuaku kok kurang mampu? Kenapa ya orang tuaku kok tidak banyak duitnya? Ada itu perasaan-perasaan begitu, apabila ketika kita melihat orang yang di atas kita. Tapi kalau kita melihat orang yang di bawah kita, baru kita akan bersyukur. Cuman kalau sering-sering melihat orang yang di atas kita itu lebih sering tidak bersyukurnya. Makanya di kitab apa itu ya? Pak Ustaz pernah baca itu unzur ila man dunaka. Lihatlah pada orang yang ada di bawahmu, maka kamu itu akan bersyukur. Bersyukur. Tapi kalau kamu sering melihat ke atas, bandinganmu selalu ke atas, maka kamu itu akan mengeluh. Kerja apa? Salah satu yang akan sering muncul pada diri kita itu adalah mengeluh. Kenapa ya aku tidak begitu? Kenapa ya aku tidak begini? Kenapa ya begini? Pokoknya kenapa terus gitu. Tidak ada selesainya. Tapi kalau melihat ke bawah, alhamdulillah hari ini masih makan. Alhamdulillah orang tuaku masih sehat. Alhamdulillah aku masih bisa dikirimin uang. Alhamdulillah orang tuaku masih kerja. Begitu. Yang
itulah nasihat-nasihat kehidupan yang adik-adik itu perlu sering-sering renungkan. Sering-sering renungkan agar kita bisa melihat apapun yang ada di depan kita itu dari berbagai macam sudut pandang. Jadi tidak mudah langsung ketika melihat sesuatu orang tua kita kesulitan ekonomi mungkin, kesulitan keuangan, itu bukan kemudian langsung menjudge orang tua kita itu dengan predikat yang negatif. Itu malah tidak baik. Baik adik-adik sekalian, itu nasihat untuk saya dan untuk antum semuanya dalam menuntut ilmu. Intinya mari kita menghormati kedua orang tua kita, guru kita, dan siapa saja yang memberikan ilmu dan mengajarkan kebaikan kepada diri kita. Itu yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.